5, 4, 3, 2, 1. Membuka sedikit firman Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ya. Kita buka satu pasal aja. Nanti kalau Bapak Ibu atau Saudara yang ingin membaca firman Tuhan ini nanti bisa baca-baca di sebelum tidur atau sebelum istirahat di rumah masing-masing. Ya, kita buka 2 Korintus 13 ayat 11. Saya baca yang B. Ya. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Kita merasa segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan bagi kita hari ini, seharusnya saya membagikan hal-hal yang berkenan dengan tujuan pemuda-pemudi ya misalnya. Ya baik, tidak apa-apa, saya agak sedikit mengupas. Ya, kalau kita melihat di sini, ya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada segenap jemaat yang ada di Korintus atau jemaat di mana Paulus melayani. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa kita senantiasa di situ yang digaris bawahi sehati dulu. Nah, yang kedua itu sepikir. Kalau berbicara masalah sehati, karena gini, Paulus melihat bahwa jemaat yang dilayaninya, yang mula-mula, artinya ada jemaat yang bermasalah. Ya, ada segala sesuatu yang berperkara dalam setiap proses jemaat yang baru dibangun oleh Rasul Paulus. Ya, jadi apakah yang dimaksud di sini dengan sehati sepikir yang ditekankan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaatnya? Bahwa di dalam sekelompok jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus itu ada persengketaan, ada masalah real yang terjadi di antara jemaatnya. Amin ya. Rupanya masalah-masalah keseharian itu terjadi semenjak gereja mulai. Ya, artinya bukan hanya gereja kita sekarang, bukan. Masalah pro kontra yang terjadi dalam gereja itu sudah terjadi sejak puluhan tahun rupanya. Ya kan? Saya pikir bahwa berbicara masalah jemaat itu terdiri dari berbagai latar belakang di situ. Jemaat Tuhan itu artinya ada anak muda, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang kaya, ada orang miskin di situ. Jadi kesetaraan ekonomi itu sudah ada sejak zamannya Paulus. Di sini kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat, ya termasuk kepada kita sekarang. Rupanya nasihat itu lebih penting di dalam setiap kita menjalankan kehidupan bersama-sama. Ingat, dalam menjalankan kehidupan bersama-sama. Artinya apa? Konflik itu pasti dan akan terjadi. Betul ya? Mungkin konflik itu masalah hubungan sosial, apalagi kalau anak-anak di asrama mungkin Pak Wilson ya sibuk lah. Nah, ya Pak Wilson bukan hanya mendidik kita secara ya hal-hal yang itu di dalam asrama, tetapi hal yang real artinya apa? Mendidik, mengarahkan kita kepada apa? Sesuatu yang sosial. Hubungan ini penting kita jaga bersama-sama. Ya, kenapa Paulus menjelaskan seperti itu kepada jemaatnya yang ada di Korintus? Ya, karena semua hal yang berhubungan dengan hati. Jadi kalau saudara dikatakan yang dimaksud dengan sehati sepikir itu adalah yang berhubungan dengan apa? Hati, perasaan. Ini yang lebih penting. Jadi kalau saudara yang berkenaan dengan hati dan perasaan itu perlu dijaga dengan baik. Betul nggak? Coba kalau saudara udah kesal, mungkin saudara pas tidur dipotokkan bibir,
pasti kesal kan? Saudara, muncul kekesalan dari hatimu kadang-kadang tertuang kepada apa? Perilaku, tingkah laku kita. Itu terjadi. Ya, apalagi anak muda kadang-kadang di luar no kontrol, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi bagaimana kita seharusnya saya pikir di sini. Jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda, kita diharuskan untuk sehati sepikir. Karena di asrama ini dituntut itu, diharapkan dan sangat diharapkan untuk tetap sehati sepikir dalam menjalankan kehidupan bersama. Ya, artinya kalau kita diperintahkan, karena di sini sudah terjadwal, bangunnya harus pagi harus berdoa. Yang dulunya bangun jam 7, jam 8, jam 5 mungkin udah bangun. Ya Bapak, mungkin Pak Yusuf, Bapak Samin atau Paman saya ini pernah hidup di asrama. Betapa luar biasanya kalau hidup di asrama. Proses itu tidak menyenangkan. Ya, akhirnya apa? Segala sesuatu kembali pada perspektifnya diri kita. Artinya saya ini mau diapain? Ya kan? Tergantung sayanya. Kenapa dikatakan Paulus mengatakan dengan jelas kesatuan hati dan kesatuan tujuan dalam mengerjakan apa? Perkara-perkara rohani. Yang berbicara masalah hati dan pikiran itu dimulai dengan perkara-perkara rohani, bukan akunya. Itu yang lebih saudara garis bawahi dalam setiap komponen pembentukan di tempat ini. Ini karena saya berbicara masalah pembentukan karena saudara ada sebagian dari anak-anak asrama di sini. Ya. Jadi pembentukan itu sakit. Apa yang sakit? Hatinya kebanyakan yang bersinggungan dengan perasaan. Kenapa niat saya seperti itu, tapi karena aturan, ya mau tidak mau saya harus ikut aturan yang berjalan. Itu butuh apa? Kesehatan. Jadi dikatakan di situ benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka jemaat Tuhan akan melihat apa? Yang merasakan mukjizat akan terjadi dalam menggapai tujuan bersama dalam melayani Tuhan. Saya percaya bahwa tujuan saudara dibentuk di sini, pertama Tuhan disenangkan. Amin. Jadi kalau hanya untuk menyenangin hatimu, ini bukan tempatnya. Ingat ya. Tapi di sini saudara dibentuk hatimu untuk dalam apa? Dalam kebersamaan. Tujuannya apa? Tuhan disenangkan. Itu yang sangat penting. Itu yang sangat mendasar di dalam pembentukan saudara di tempat ini. Kalau saudara ingin menyenangkan hatimu sendiri, bukan di tempat ini. Ini asrama ada aturannya. Mungkin Pak Yosef pernah marah nggak? Ya tidak. Dia sabar. Ya harapan saudara nanti bisa-bisa suami atau istrinya, keluarga Pak Wilson bisa datang ke sini nanti kan sama-sama mengajar ya di sini Bayana. Ya baik. Ya kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, bagaimana jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan dalam hidup dalam damai sejahtera bila mereka tidak sehati sepikir? Alias apa di situ? Masing-masing mementingkan egonya. Kalau orang masih ego, saya bertanya, siapa yang masih egois di sini? Dalam pembentukan. Egois dalam artian makannya harus banyak sendiri. Ya, tidurnya harus belakangan bangunnya. Ya, suka memerintah. Ya, suka memandang kawannya. Siapa nih? Saya tidak perlu tunjuk. Artinya apa? Akuilah sendiri, gitu ya. Jadi saudara akui kalau memang itu terjadi pada diri saya, saudara harus siap berubah. Ini yang paling penting, siap berubah. Ya, saya mengajarkan anak-anak juga sama. Ya, jadi mungkin di kelas luar mereka tidak pernah nyapu. Kalau di ruangan harus ruangannya bersih. Di sini kan enak kita, ibadahnya ruangannya bersih. Apalagi kalau ada pot-pot bunganya, waduh segar sekali.
Ya. Nah, jadi semua perlu inisiatif dan kreativitas kita, ya, di dalam menjalankan kehidupan kita. Ya, tahu kreativitas artinya tidak harus tanpa diperintah dulu, tidak harus berpatokan kepada disiplin, ya, tidak perlu. Artinya apa? Ada kreativitas dan aktivitas yang harus menunjang hati dan perasaan saudara. Kenapa? Segala sesuatu harus dimulai dengan ketulusan hati. Amin ya. Ingat, saudara terpanggil di sini harus dimulai dengan ketulusan hatimu yang paling dalam. Ya. Ini yang harus kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi masing-masing mementingkan umpamanya ego kita. Ya, kita harus buang ego kita. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa kita harus memberikan proses itu di dalam tantangan. Artinya apa? Hidup kita kalau tanpa tantangan, kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang besar dalam diri kita. Tidak bisa lagi saudara ngumpul-ngumpul ria di sini. Tidak bisa. Karena disinilah proses pembentukan saudara. Pertanyaan, karena semua tujuan saudara melayani Tuhan di tempat ini. Nanti Pak Wilson bisa tua. Ya, bapak-bapak, ibu kita bisa tua di sini. Hanya sementara mereka dibekali menitipkan ilmu kepada saudara. Saudara semakin dewasa dititipkan saudara sampai kuliah nanti. Ya, saudara juga melayani, menggantikan bapak-bapak kita di sini. Ya, kalau bukan saudara, siapa? Ya harus saudara persiapkan diri saudara. Jadi inilah inti dari kesatuan hati kita. Jadi saudara, firman Tuhan dalam Filipi 2:1-4, sebab di dalam Kristus apa? Ada nasihat di sini. Ya, apa nasihat? Ada nasihat, ada ingatan. Itu nasihat. Nasihat itu penting atau tidak? Penting. Mengingatkan kita supaya kita tidak terjatuh. Jangan lagi kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mengikat kita lagi. Tahu kebiasaan buruk? Tanya sama dirimu. Apa kebiasaan buruk saya ya? Mungkin makannya terlalu banyak, kurangin. Karena kalau terlalu banyak overdose juga makanan. Kayak abang ya, lihat perutnya udah buncit seperti itu, larinya susah. Ya senangnya olahraga. Kalau saya olahraganya badminton tiap hari, Pak. Ya, susah untuk mengejar. Kenapa? Gara-gara tidak kontrol makan. Nah, itu jeleknya, bukan melarang saudara makan, karena itulah kedisiplinan supaya apa? Disitulah ada nasihat supaya kita tidak boleh banyak makan. Ada untungnya kalau kita tidak banyak makan. Artinya diatur pola cara dan hidup makannya kita. Tidak serampangan untuk makan. Apalagi kalau sudah berumur 51 tahun. Saya sudah 51 tahun. Ya sekarang. Ya, jadi selama saudara masih muda, selama saudara masih produktif, ya tatakanlah, aturlah, jagalah, dan ingatlah nasihat dari Bapak Ibu guru kita. Semua itu untuk apa? Untuk kepentingan dalam proses pembentukan saudara ini. Amin. Yang kedua, ya di dalam Kristus ada apa? Penghiburan dan kasih dan persekutuan. Ada penghiburan, ada persekutuan. Di sini kita bersekutu. Bersekutu kita diajar untuk bersekutu, ya diajar dalam bentuk hidup dalam kesatuan hati, supaya hati kita yang dulu angkuh, sombong, serakah, sekarang dikerucutkan supaya kita hidup dalam kesatuan. Artinya apa? Dihancurkan setiap keegoan kita, supaya apa? Supaya kita menjadi rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu lain, orang yang tidak maksimal itu bahaya. Kalau orang rendah diri itu dosa. Amin. Ya, itu bedanya. Artinya saudara dibentuk untuk apa? Menjadi supaya rendah hati. Itu yang penting. Di sini saudara dibentuk. Ya,
Kenapa? Di dalam suatu proses saudara, dalam penghiburan dan kasih, karena di dalam persekutuan yang indah, disitulah saudara akan menikmati kasih yang berasal dari Allah. Kasih itu ada sukacita, ada kebahagiaan. Ya, walaupun mungkin saudara hanya makan ubi singkong rebus karena hatinya sudah bersukacita, tapi saudara menikmati dengan kebahagiaan yang tiada tara. Amin. Tidak selamanya saudara harus makan daging. Makan daging juga tidak terlalu bagus. Ya. Jadi kalau orang yang sudah hidup dalam sukacita Tuhan, saudara lihat, orang kaya, orang banyak duit pun kadang-kadang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ada sukacita. Ya, kalau kita sudah menikmati sukacita Allah, apapun itu, pasti ada kebahagiaan yang sudah Roh Kudus kuasai hati kita, yaitu sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Yang selanjutnya ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kasih mesra dan sehati sepikir. Artinya apa? Setelah kita hidup dalam kebersamaan, kasih yang dari surgawi itu memberikan proses itu di dalam hati kita, sehingga apa? Itu menjadi karakter kita, menjadi gaya hidup kita, sehingga apa? Hidup kita adalah kasih. Artinya apa? Tidak ada kepura-puraan di situ. Ya, kalau sudah menjadi karakter dan gaya hidup kita, kita tidak berpura-pura dalam hidup ini. Apa adanya saja, mengalir saja. Ya, buktinya Tuhan memberkati saudara di tempat ini. Amin. Sampai saudara sekarang udah besar, mungkin timbangan udah makin naik. Kenapa? Masih diberikan Tuhan makan, minum, bahkan yang lebih spesial, saudara diberikan pendidikan setiap hari, bahkan setiap waktu. Ya kan? Saudara diajar melayani. Saya berbangga hati. Saudara di tempat ini sudah diasah karakter. Saudara siapa tadi namanya? Bayu. Dia sudah berani. Ya, tidak semua orang luar, orang pintar di sekolah-sekolah sana belum tentu bisa berdiri di sini. Belum. Saudara berbangga diajar di sini. Saudara harus berpuas hati. Saudara sudah berani memberi hidup saudara untuk Tuhan. Artinya apa? Pembuktian itu disitulah kasih mesra, kasih yang dari Allah memproteksi saudara. Karena kalau orang tidak punya kasih, dia tidak akan mungkin bisa berdiri di tempat ini. Amin. Kalau tidak punya kasih, dia tidak akan bisa menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan kasih itu kepada orang lain, karena dia merasakan kasih itu terlebih dahulu. Itulah kasih mesra yang sudah Tuhan tanamkan bagi kita hari ini. Ya, selanjutnya ya, kita ingin memberikan salah satu konsep yang paling mendasar, kasih yang sudah ditanamkan bagi kita. Pertama, kita harus sehati sepikir, memberikan semua kehidupan kita, ya, dari proses menjadi karakter yang bermutu. Ya, kita ingin memberikan salah satu proses itu, artinya kerelaan diri kita untuk dibentuk di tempat ini. Ya. Supaya apa? Dengan kerelaan hati itu, saudara akan melihat berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepada kita. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingin memberi hidup kita sepenuh hati saudara dalam proses pembentukan di tempat ini. Artinya saudara harus dimulai dengan kesehatian atau sehati sepikir untuk dapat menjalani kehidupan saudara di sini, sehingga saudara akan melihat
hasil dari proses itu, sehingga saudara menjadi layak untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang singkat yang dapat memberikan motivasi dan ingatan bagi kita, supaya kita dapat memberi hidup kita maksimal di tempat ini dalam proses pembentukan. Ya, saudara berjalan pelan-pelan, tapi saudara fokus pada tujuan dalam melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari kita berdoa untuk Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kami sudah membagikan isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang singkat, tapi kami percaya yang singkat ini membuat kami mampu untuk mempraktikkan isi hati Tuhan. Pakai anak-anak di tempat ini untuk melayani Tuhan. Urapi mereka, biarlah mereka diberikan kuasa otoritas Allah untuk dapat membuka hati mereka, agar mereka dapat bersama-sama melayani Tuhan dengan sehati, sepikir, agar terang Kristus menyala dalam kehidupan mereka, dan mereka mampu mempraktikkan itu di dalam setiap kehidupan mereka di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni hamba kalau memang tidak layak. Lewat perkataan yang tidak layak, Tuhan ingatkan bagi hamba. Biarlah kasih sukacita, berkat yang daripada Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.